Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Oke, masih 55 orang yang join PJMK. Mohon rekan-rekan yang lain diingatkan untuk segera join di ruangan Zoom. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain join, silakan nama profilnya di rename terlebih dahulu sesuai dengan format yang telah kita sepakati bersama.
Ya, halo Mbak Ashiba. Tolong dasternya diganti dulu ya bajunya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai segala sesuatu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya informasi yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman dan juga bermanfaat untuk ke depannya, gitu ya. Amin. Silakan PJMK mohon dibantu dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dewinda. Hari ini sebagai pengganti juga di pertemuan beberapa minggu yang lalu ya, untuk materi manusia dan keragaman ini nanti akan sekaligus 6 kelompok yang presentasi. Jadi kesempatan untuk menambah poin juga terbatas. Nanti sesi tanya jawab hanya akan dibuka di akhir sesi perkuliahan ini berlangsung, gitu ya. Jadi tidak setiap ada kelompok yang presentasi terus bertanya gitu, tidak. Semuanya presentasi dulu, 6-6-nya, baru nanti sesi tanya jawab akan dibuka di akhir perkuliahan, gitu ya. Untuk kelompok yang pertama menjadi penyaji hari ini, apakah sudah hadir di ruangan Zoom? Sudah hadir atau belum? Sepertinya sudah hadir Ibu. Ini salah satu anggotanya chat saya, katanya masih mengusahakan sesi, tapi kendala sinyal. Bentar, Mbak Dewinda nih suaranya putus-putus. Di saya aja tuh yang lain juga. Kalau gitu ini beralih ke kelompok kedua. Karena kita nggak ada waktu banyak ya, kan 6 kelompok harus presentasi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Miftah Wahyu Rofa Sakinah selaku dosen pengampu mata kuliah ISBD dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Della Mujahani selaku moderator dan keempat teman saya yang pertama Anastasia Putri dengan NIM 103230001, yang kedua Marianti Dwi Safitri dengan NIM 103230003, yang keempat Ratna Aneha dengan NIM 103230004, yang kelima Rifa Aurel dengan NIM 103230005. Next. Definisi manusia.
Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Menurut Menurut Nicholas, manusia adalah bineka, akan tetapi tunggal. Manusia disebut bineka karena ia mempunyai jasmani dan rohani, sedangkan disebut tunggal karena hanya berupa satu benda atau barang saja. Menurut Omar Muhammad, manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia itu memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki 2 yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Next. Next. Kepada presentator selanjutnya disilahkan. Makna keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, agama, bahasa, suku, ras, dan etnis. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan, serta menjadi bagian penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, unsur-unsur keberagaman. Yang pertama ada suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak geografis yang memisahkan antara satu suku dengan suku lainnya. Kedua ada ras. Keberagaman ras ini juga dipengaruhi oleh faktor sejarah seperti migrasi, perkawinan, dan kolonialisasi. Ketiga ada agama dan keyakinan. Indonesia juga memiliki keberagaman agama dan keyakinan yang mencerminkan kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Keempat ada ideologi dan politik. Indonesia juga memiliki keberagaman ideologi dan politik yang mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir ada tata krama. Indonesia juga memiliki keberagaman tata krama yang merujuk pada segala bentuk perilaku, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberagaman. Perubahan keberagaman bisa terjadi karena faktor yang ada di dalam masyarakat tersebut dan juga faktor yang terjadi di luar masyarakat. Yang saya sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi keberagaman terdapat 2, yaitu yang pertama, faktor internal. Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat, baik yang berupa kolektif ataupun individu. Dalam faktor internal terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat, seperti perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan atau inovasi baru, dan konflik sosial. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, seperti letak strategis, kepulauan, kondisi alam, serta faktor transportasi dan komunikasi. Sikap terhadap perubahan nilai dan budaya juga menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Hubungan manusia dan keragaman. Hubungan antara manusia dan keberagaman mencerminkan interaksi kompleks di antara individu-individu dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, dan identitas yang berbeda. Keberagaman menciptakan peluang untuk pertukaran budaya, pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif orang lain, serta pengembangan kreativitas dan inovasi. Secara sosiologis, manusia dan keberagaman dianggap sebagai kekayaan sosial yang menyebarkan budaya, melatih sikap toleransi, dan membawa manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang. Contohnya yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia.
Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Letak ini membuat Indonesia menjadi titik persilangan perekonomian, perdagangan, dan transportasi dunia. Indonesia juga memiliki iklim tropis yang mendukung keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508. Bentuk kepulauan ini menyebabkan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Bentuk kepulauan ini juga mempengaruhi keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki topografi yang beragam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hingga pantai. Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi aktif yang menyebabkan gempa bumi dan letusan. Kondisi alam ini mempengaruhi kehidupan, kebudayaan, dan adaptasi masyarakat Indonesia. Contoh kasus pada keragaman yaitu konflik sambit. Konflik sambit merupakan salah satu konflik antara etnis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik Sampit terjadi karena adanya perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan Madura. Madura sendiri saat itu berstatus sebagai pendatang. Ada beberapa asumsi bahwa konflik Sampit disebabkan karena kecemburuan orang Dayak kepada orang Madura. Hal tersebut terjadi karena mereka menganggap orang Madura dinilai sukses dalam usaha ekonomi. Kronologinya yaitu penduduk Madura pertama kali datang ke Kalimantan Tengah pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang direncanakan pemerintah kolonial Belanda. Hingga pada tahun 2000, transmigran asal Madura diketahui telah membentuk sebesar 21% populasi Kalimantan Tengah. Menyadari hal tersebut, suku Dayak pun merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari pihak Madura. Kondisi makin memanas saat ada hukum baru yang memungkinkan warga Madura mendapatkan kontrol terhadap banyak industri komersial di bawah Provinsi Kalimantan Tengah seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal ini memicu terjadinya permasalahan ekonomi yang kemudian membesar hingga menjadi sebuah kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi diawali dengan serangan pembakaran rumah Dayak. Menurut rumor yang beredar, warga Madura menjadi pelaku di balik peristiwa pembakaran rumah tersebut. Alhasil, warga Dayak melakukan aksi balas dendam dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan perbedaan kebiasaan dan budaya antara Dayak dan Madura. Adat orang Madura yang terbiasa membawa parang dan celurit kemanapun membuat orang Dayak berpikiran bahwa mereka ingin menyerang. Pada pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura kembali terjadi di daerah Kerengpegi, yang membuat keduanya menjadi bersitegang. Kedekatan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit. Seorang etnis Dayak yang bernama Sandong tewas akibat luka bacok. 2 hari setelah peristiwa tersebut, sebanyak 300 orang Dayak datang ke lokasi tewasnya Sandong untuk mencari pelaku. Tetapi hal tersebut gagal. Untuk tewasnya Sandong, untuk melampiaskan amarah, kelompok warga Dayak merusak 9 rumah dan 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Kasus Sampit tersebut diselesaikan pada tanggal 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Disebutkan bahwa polisi telah menahan salah satu penjabat lokal yang diduga menjadi dalang di balik peristiwa tersebut.
Orang tersebut diduga telah membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian, ribuan warga Dayak yang mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta mereka membebaskan para tahanan. Untuk meredam kerusuhan, pada tanggal 28 Februari 2001, polisi mengabulkan pemerintahan tersebut. Pada akhirnya, konflik Sampit mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Dari konflik Sampit ini, setidaknya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Dan untuk mengakhiri konflik ini, dibuat perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Kemudian dibentuk pula sebuah tugu berdampingan di Sampit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut dari studi kasus yang kelompok ini sampaikan gitu ya, menurut Anda, apa insight yang kalian dapatkan ketika membaca studi kasus ini kaitannya dengan materi manusia dan keragaman? Baca aja saya bisa. Insight-nya apa? Dia mau komentar? Bu, boleh izin menjawab. Ini atas nama? Desi Alvina NIM 101230141, Ibu. Desi. Iya, Ibu. Oke, silakan, Mbak. Menurut saya, dalam studi kasus ini terdapat beberapa masalah, yaitu pertama, munculnya kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, dan antar persaingan tidak sehat dari awal kasus ini dimulai antar etnis dari suku Dayak dengan imigran dari Madura, Ibu. Sudah sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, ada pendapat lain? Mungkin dari saya, Bu. Atas nama? Atas nama Abdul Majid dengan NIM 10323010. Kalau insight dari saya itu, Bu, keberagaman itu nggak hanya berpengaruh positif, Bu, tapi keragaman itu bisa menjadi pengaruh negatif. Tergantung bagaimana cara dimanfaatkan. Di sini keberagaman itu bisa menjadi sebuah pembeda yang dimana itu bisa memicu sebuah peperangan. Juga keberagaman itu menjadi sebuah budaya, sebuah hal yang positif apabila manusia bisa memanfaatkannya, Bu. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Abdul. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk kelompok ini. Jadi tidak ada tanggapan dari kelompok ini. Kita beralih ke kelompok selanjutnya. Silakan ditutup, Mbak. Siapa nih? Tadi moderatornya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Selanjutnya bisa beralih ke kelompok selanjutnya. Kelompok 12. Baik, izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miftah Wahyu Rafa Sakina, SPSI, MPSI, Psikologi, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan kelompok 12 farmasi, yaitu ada alias Di Agustina dengan NIM 101230113. Yang kedua ada anak Adiara 101 3017, 3 ada Arya Aditra
1012330. Yang keempat ada Dewi Minda Rahman dengan NIM 1012307. Yang kelima ada Dian Ayu Wulandari dengan NIM 1012349. Next. Apa yang akan kita pelajari? Di sini kita akan mempelajari apa makna manusia dan keberagaman. Yang kedua ada apa hubungan antara manusia dan keberagaman. Yang ketiga, apa unsur-unsur keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat ada studi kasus manusia dan keberagaman. Next, akan dibacakan dengan teman saya. Oke, sebentar. Kalau terkait dengan pengertian dan lain-lain ini saya rasa hampir mirip ya antara masing-masing kelompok. Kita langsung ke studi kasus saja. Baik, Ibu. Kasus-kasus yang diambil lebih bervariatif gitu ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan bersama. Beberapa studi kasus manusia dan keragaman. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Terjadinya kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di pelosok Papua. Terdapat sejumlah masalah yang masalah tersebut belum adanya puskesmas dan sekolah menengah atas di distrik Bamus Bama. Ia pun mengungkapkan masyarakat harus menempuh perjalanan darat dengan mobil selama 4 jam ke kota Sorong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk kasus yang kedua ada konflik agama dan kepercayaan. Silakan Mbak Anake. Yang kedua ada konflik agama dan kepercayaan. Seorang aktivis diketahui berkeliaran naik mobil di jalanan Bandung, Bali saat Hari Raya Nyepi berlangsung. Wartana mengatakan tidak ada perdebatan antara pecalang dan aktivis. Akhirnya aktivis tersebut tidak dikenai sanksi adat yang berat. Meskipun begitu, seharusnya kita yang merupakan negara dengan keberagaman yang sangat banyak harus saling menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Beberapa studi kasus selanjutnya yaitu konflik perbedaan ideologi dalam berpolitik. Pada pemilu tahun 2024 sangat ramai dibicarakan oleh setiap golongan dan individu. Dapat diketahui pemilu tahun 2024 berpotensi muncul dari sosial media. Dapat dilihat dari berbagai komentar individu, mulai adu komentar, menanggapi statement-statement dari para politikus. Dalam interaksi itu, mereka saling menyalahkan dan menjudutkan satu sama lain. Harapan perselisihan tetapi karena rumah ketua KPPS yang terjadi di Madura oleh seseorang yang dan cermat mengenal Konflik
Konflik kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi baru-baru saja terjadi di Indonesia, yaitu maraknya penjualan online di berbagai aplikasi media sosial. Pemerintah resmi menutup salah satu aplikasi promosi yang ada di dalamnya. Ada fitur pembelian online. Hal itu bukan hanya karena tidak kesesuaian regulasi sosial, tetapi berdampak kerugian yang dialami oleh pedagang di pasar Tanah Abang dan online shop merusak ekosistem penjualan pada UMKM lokal khususnya secara offline. Next. Baik, selanjutnya yaitu konflik lunturnya tata krama dan kesopanan. Banyak pendapat menyatakan anak muda sekarang kurang menghargai sesamanya. Penghormatan kepada orang yang lebih tua dan empati kepada yang menderita dinilai menipis. Salah satu contohnya berpakaian dengan gaya kebarat-baratan yang tidak mengenal tempat dan kondisi memang tidak dapat dipungkiri. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkah laku para remaja kian berubah dari waktu ke waktu. Rasa hormat terhadap orang yang lebih tua secara terang-terangan seringkali tak ditunjukkan. Datangnya kebudayaan dari Barat sangat mempengaruhi nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia, sehingga semakin lama nilai tradisional negara kita sendiri semakin pudar. Para remaja Indonesia kian mengikuti dan mencontohkan kebudayaan luar negeri dan melupakan nilai-nilai tradisional negara sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kasus yang keempat. Oke. Keputusan pemerintah ya dalam menutup salah satu aplikasi promosi. Coba, ada yang mau pendapat menyampaikan dukungan atau ada juga yang menyampaikan pendapat tidak mendukung pemerintah ini? Silahkan. Saya, Ibu. Siapa nih? Aldilia dari S1 Farmasi dengan NIM 10123009. Oke, gimana pendapatmu? Menurut saya mendukung dengan adanya transaksi online ataupun online shop. Karena setahu saya, kan sekarang tuh masa modernisasi, yang dimana-mana kita tuh untuk bahkan beli sayur pun bisa lewat online gitu. Jadi menurut saya dengan orang yang berevolusi dengan globalisasi, dengan berbelanja online itu bisa memperbesar bahkan laba yang didapatkan daripada di pasar tradisional, karena jangkauan pasar online itu lebih luas dibandingkan pasar tradisional. Seperti itu, Ibu. Oke, tapi akhirnya pasar-pasar tradisional itu sepi pengunjung gitu ya. Kasihan juga untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan gadget misalnya. Gimana? Ada pendapat lain? Semua mahasiswa bebas berpendapat asalkan masih sesuai dengan konteks yang kita bahas hari ini. Dan semuanya dianggap benar gitu. Silahkan. Tadi kalau Mbak Adelia mendukung. Ya, silakan. Ini dari M. Ranggadi Putra dari Prodi 1 Kesmas dengan NIM 10323040. Nah, menurut saya setuju Bu dengan kebijakan pemerintah yang dibuat ini tentang penutupan platform-platform berbelanja online. Karena alasan saya yang pertama adalah ini akan mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Penutupan online shop ini dapat menjadi pertumbuhan bisnis lokal karena orang akan lebih cenderung membeli di toko-toko seperti pedagang lokal, pasar, dan lainnya.
Yang kedua itu dapat meningkatkan interaksi sosial. Nah, ketika orang berbelanja di pasar atau kontak langsung dengan pembeli, ini akan dapat memberikan interaksi kepada toko dan penjual dan pembeli, sehingga dapat melakukan hubungan sosial di komunitas lokal. Kemudian itu juga dapat mengurangi dampak lingkungan. Dengan mengurangi pengiriman barang secara individual, penutupan online shop ini dapat mengurangi jejak karbon atau dampak lingkungan lainnya yang dihasilkan oleh pengiriman barang. Terus kemudian ada juga menurut saya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jika penutupan online shop ini mengarah kepada penjualan di toko-toko fisik, ini dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar tentang perekrutan karyawan-karyawan. Itu Bu, menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rangga. Kita next ya ke kelompok selanjutnya. Siapa tahu ada contoh kasus yang lebih menarik lagi. Kelompok 13, 10 masih belum ada sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Miftah Wahyu Rafa Sakinah, Sarjana Psikolog, Magister Psikolog Psikologi, selaku dosen mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mei selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Ahadin Ahmad Maulana dengan NIM 101230002. Yang kedua ada Adelia Tirta Nirmaya dengan NIM 101230003. Yang ketiga ada Ananda Nabila Wahyu Oktavia dengan NIM 101230018. Yang keempat ada Arimbi dengan NIM 101230028. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ashiba Meka Natasha dengan NIM 101230031. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, ini presentasi dari awal PPT atau langsung ke studi kasus ya Bu? Ada yang berbeda nggak dari kelompok sebelumnya? Ada informasi baru yang mau disampaikan? Boleh. Ada yang berbeda Ibu. Oke. Di presentasi ini yang menurut kelompok ini ada perbedaannya. Kalau untuk pengertian manusia dan lain-lain, pengertian-pengertian udah langsung ke yang penjelasan bab 2 ya. Pengaruh keragaman ada. Nah, ini. Baik, kita langsung masuk ke pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Baik, pada slide 6 ini membahas tentang pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Seringkali perbedaan-perbedaan yang ada menyebabkan ketenggangan hubungan antar anggota masyarakat. Adanya pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global disebabkan oleh sifat dasar yang dimiliki oleh masyarakat majemuk sebagaimana dijelaskan oleh Van de Berg sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang sering
yang sering memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman. Yang pertama yaitu semangat religius, yang kedua semangat nasionalisme, yang ketiga semangat pluralisme, yang keempat semangat humanisme, yang kelima dialog antar umat beragama, dan yang keenam membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu suku, bangsa, dan ras. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke yang tentu saja memiliki keragaman suku seperti suku Jawa, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki ras yang berbeda seperti warna kulit, ukuran tubuh, tekstur rambut, dan lain-lain. Yang kedua ada agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan di Indonesia beragam antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga yaitu ideologi dan politik. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keragaman dalam hal ideologi dan politik. Ya, meskipun dalam keadaannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Yang keempat yaitu tata krama. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Kepada Saudara Ahadin Ahmad Maulana dipersilakan untuk membaca. Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial pada pengunjung Orde Baru. Jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak tokoh dan perubahan dihancurkan. Massa yang mengamuk sasaran utama adalah properti milik warga, etis Tionghoa, perempuan keturunan Tionghoa, bahkan menjadi korban pelecehan. Dan pemerkosaan dalam kerusuhan itu. Banyak yang diperkosa beramai-ramai, dianiaya lalu dibunuh. Di antara etnis Tionghoa, banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari keselamatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dialog dan Keberagaman sejak 2002. Peringatan hari ini berawal saat UNESCO mengeluarkan Deklarasi Universal terhadap Keberagaman Budaya. Melalui resolusi nomor 57/249 ditetapkanlah 21 Mei sebagai hari merayakan keberagaman di seluruh dunia. PBB mencatat banyak 75% dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural. PBB pun mencanangkan dialog untuk menjembatani budaya demi menciptakan perdamaian. Tindakan sederhana yang disarankan PBB untuk merayakan keberagaman budaya antara lain mengunjungi pameran kebudayaan, mendengarkan musik dari kebudayaan berbeda, mengundang tetangga yang berbeda agama atau suku untuk makan bersama, atau menonton film yang berkisah seputar budaya yang berbeda.
Konflik di Sampit pada tahun 2021, pada saat itu suku Dayak tidak menerima suku Madura yang datang ke Kalimantan dan menjadi konflik di antara dua suku yang mengakibatkan terbantainya suku Madura. Konflik ini berhasil diselesaikan pada tanggal 28 Februari saat di pihak kepolisian melepaskan tahanan suku Dayak dan masa suku Dayak di jalan berhasil dibubarkan. Kasus di Sampit hanyalah salah satu contoh konflik sosial yang berskala besar. Jika dilihat dari sejarah kita, banyak yang banyak peperangan yang terjadi juga karena kedua pihak tidak bisa menerima satu sama lain. Untuk itulah kita harus dapat menanamkan kesadaran di dalam diri kita untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mencoba memahami satu sama lain, pasti kita dapat meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan setiap orang. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia yaitu suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata kerama, kesenjangan ekonomi, serta kesenjangan sosial. Perbedaan-perbedaan yang ada harus diakui dengan sikap terbuka, logis, dan dewasa, karena dengannya kemajemukan yang ada dapat dipersatukan. Jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti disharmonisasi perilaku diskriminatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 13, kasus-kasus yang diambil rata-rata sudah kadaluarsa ya. Tahunnya tuh sudah lama gitu. Menurut kelompok ini, apakah kasus-kasus yang Anda tuliskan di paper ini masih sering terjadi nggak di masa baru-baru ini gitu? Ada nggak masalah kasus yang mirip-mirip dengan ini terjadi di masa sekarang ini? Seperti agama tadi ya. Terus dari suku juga ada nggak? Mungkin di sekeliling Anda, di sekitar tempat tinggal Anda, atau di lingkungan kampus pernah terjadi nggak? Oke. Ini, jadi seperti kelompok 12 tadi ya, mereka tuh mencari studi kasusnya tuh yang cukup terkini, yang memang itu masalah yang secara garis besar tuh sering terjadi dan itu menjadi perhatian gitu loh. Nah, saya tuh berharap mahasiswa tuh juga punya kepekaan itu gitu loh, bukan asal cari di Google masalah terkait dengan manusia keragaman gitu aja, enggak. Tapi lebih ke ketika ada masalah itu, pro kontranya apa, harapannya seperti apa. Terus berdasarkan teori itu harusnya gimana gitu. Jadi tidak yang asal kopas semuanya ditulis gitu, enggak. Apa-apa, ini masih dalam proses belajar. Tapi saya dapat intinya, ya kan tadi ada masalah dari keagamaan, terus suku, Jawa dan Cina dan lain-lain gitu ya. Apakah sekarang ini masih sering terjadi masalah-masalah yang seperti itu? Terus peran kalian sebagai seorang mahasiswa itu seperti apa? Gitu. Ayo kelompok ini. Atau misal di lingkungan kampus, kita banyak kan bersinggungan dengan bermacam suku, ada yang luar pulau bahkan gitu ya. Supaya tetap harmonis di lingkungan kampus, apa yang kalian lakukan? Gitu loh. Izin menjawab, Ibu. Ini non kelompok ini ya? Atau Ya, kelompok?
Iya, Bu, Oh, enggak. sekelompok dari Oke. kelompok Iya, 13. oke. Ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda suku, ras, atau agama, ataupun budaya, kita harus saling menghargai, menghormati, tidak merasa bahwa kita itu paling baik dibanding orang lain. Begitu ya, Bu. Nah, ketika Anda menemui orang yang merasa dirinya paling baik, entah itu dalam segi agamanya ataupun sukunya, gimana sikap Anda? Izin menjawab lagi, Bu. Ya, Menurut silakan. saya, ketika ada seseorang yang merasa dirinya paling baik, itu kita sebagai seorang itu tidak bisa menyuruh mereka untuk berubah gitu, Bu. Jadi harus ada keinginan dari dalam diri mereka sendiri untuk bisa menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke. Ada pendapat lain? Dari kelompok ini atau di luar kelompok ini juga disilahkan. Nggak ada? Berarti Bu, kalau saya jawab lagi gimana Bu? Ya, Mas Abdul. Boleh. Kalau dari pendapat saya Bu, kita bisa nasihati Bu. Tapi kalau misalnya kita dari ras yang beda atau suku yang berbeda itu kita bisa pakai teori namanya kalau nggak salah peer group Bu. Di peer group itu kan kita bisa memberitahu temannya dulu, ini orangnya nih kalau dia itu terlalu merasa benar sendiri gitu. Jadi tolong nasihati temanmu. Kalau misalnya mereka dinasihati oleh teman-teman yang dekat dari teman-teman yang dekat sama mereka, itu tingkat tingkat untuk dia berubah itu makin besar pula Bu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abdul. Itu kalau misalnya yang sesama suku itu mau mendengarkan kritik dan saran gitu ya. Tapi kan ada juga yang malah justru mendukung gitu. Apa yang dilakukan oleh si yang fanatik terhadap sukunya ini gitu ya. Lalu seperti apa? Kalau udah kayak gitu. Perlu bantuan pihak lain? Jauh itu. Sepertinya perlu Bu. Oh ya perlu bantuan pihak ketiga. Nah, contoh-contoh pihak ketiga yang bisa membantu tuh siapa aja biasanya? Kalau dari lingkup mahasiswa itu bisa dari dosennya sendiri atau dari bahkan dari orang tuanya mungkin bisa Bu. Oke. Itu kalau di lingkungan kampus. Kalau di masyarakat luas,
kalau di masyarakat luas itu ada namanya rukun tetangga, Bu. Jadi bisa dari bantuan rukun tetangga mereka, atau mungkin bahkan bisa kalau kasusnya makin parah itu bisa ke polisi, Bu. Begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Abdul. Oke, kelompok ini cukup, ada tambahan pendapat lain? Hanya Mbak Arimbi yang bersuara, yang lain enggak? Ya, Mas Ahmad Dhani ada yang mau disampaikan? Gak ada, Ibu. Oke, bisa diakhiri kelompok 13. Kita beralih ke kelompok selanjutnya. Itu ya catatan ya, tolong nanti studi kasusnya diperbarui. Saya rasa itu masih sering lah masalah-masalah keberagaman itu terjadi gitu di sekitar kita. Jadi yang update ya. Kelompok 10 masih belum ada? Ada, Ibu. Mau mulai sekarang apa nanti di akhir? Pengurangan poinmu cukup banyak ya, karena melompati 3 kelompok loh ini. Sekarang saja, Ibu. Oke. Izin share screen, Ibu. Oke. Saya dari kelompok 10, S1 Farmasi, ingin mempresentasikan materi hari ini yaitu Manusia dan Keberagaman oleh kelompok 10. Anggota kami yaitu pertama saya sendiri Balkis Oktalianti dengan NIM 10123035, Desi Alvina Hardianti 10123041, Devinta Intan Permadani 10123045, Dimas Maulana Waluyo 10123048. Akan saya serahkan kepada pemateri. Baik, yang akan dibahas yaitu pertama konsep, dua jenis-jenis keberagaman, tiga faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman, dan empat studi kasus dan penyelesaiannya. Faktor-faktor ini kayaknya, oh ini perlu dijelaskan, Mbak. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor sejarah, yang kedua ada faktor budaya, ketiga ada faktor identitas etnis, dan
Keempat, ada faktor agama. Untuk faktor eksternalnya, pertama ada globalisasi, kedua ada migrasi, keempat ada interaksi antar negara, dan perkembangan teknologi. Saya maunya dijelaskan lebih jauh. Baik, Ibu, sebentar. Ibu, boleh saya sudah mulai tentang studi kasusnya? Atau masih menunggu tentang Tunggu ini. faktor-faktor Ini barusan? kelompok mau tambah. Siap, Ibu. Faktor ini dulu. Iya, Ibu. Siap, Ibu. Faktor-faktor dan jenis keberagaman. Silakan. Ini bagiannya siapa nih? Bagian saya, Ibu. Baik, untuk faktor internal yang pertama adalah sejarah. Sejarah panjang di Indonesia yang melibatkan berbagai kerajaan, kolonialisasi, dan perjuangan kemerdekaan menciptakan kebudayaan dan etnis. Yang kedua ada budaya. Keanekaragaman budaya yang dari berbagai suku dan etnis di Indonesia turut mempengaruhi dinamika keberagaman. Yang ketiga ada agama, keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional memainkan peran penting dalam pembentukan identitas masyarakat. Yang keempat ada identitas etnis. Adanya keberagaman suku dan etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan lainnya yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Untuk faktor eksternal, yang pertama ada globalisasi, interaksi dengan budaya luar melalui perdagangan, media, dan teknologi yang telah memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua ada migrasi, internal dan eksternal, baik dari pencarian kerja maupun perpindahan akibat konflik juga mempengaruhi keberagaman demografis di Indonesia. Yang ketiga ada interaksi dengan negara tetangga. Keterhubungan geografis dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia juga mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Yang keempat, ada media dan teknologi informasi. Perkembangan media dan teknologi informasi memfasilitasi pertukaran budaya dan ideologi yang memperkuat dan menantang keberagaman di Indonesia. Jenis-jenis keberagaman. Bagian siapa? Nggak ada di PPT-nya. Oh, ada. Untuk jenis-jenis keberagaman, yang pertama ada etnis, lebih dari 300 suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara, seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bugis, dan banyak lagi, masing-masing dengan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang khas. Yang kedua ada ras, mengacu pada perbedaan genetik, fisik, atau fenotip antara individu atau kelompok manusia yang kaitan dengan asal-usul geografis dan genetik mereka, seperti Melanesia, Mongoloid, dan ras campuran.
Yang ketiga, ada bahasa. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang digunakan secara luas di masyarakat seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, dan lainnya. Yang ketiga, ada adat istiadat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan beragam dalam hal istiadat seperti upacara adat, ritual keagamaan, tradisi perayaan, seni pertunjukan, adat pernikahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada agama. Indonesia adalah negara yang beragama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Yang keenam ada budaya. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya seperti seni, musik, tarian, kerajinan, dan tradisi unik yang tercermin dalam festival dan perayaan. Yang ketujuh ada ekonomi, mengacu adanya variasi dan beragam kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah atau negara. Keanekaragaman ekonomi tercermin dalam berbagai faktor, seperti dalam berbagai macam sektor, seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedelapan ada pekerjaan, mengacu pada beragamnya jenis pekerjaan yang tersedia di wilayah atau negara seperti dosen, dokter, apoteker, guru, petani, dan lain-lainnya. Oke, studi kasus. Sampit lagi ya, ini 2001. Boleh sudah saya mulai, Ibu? Boleh, ini Sampit dengan Madura ya? Udah di skip, lanjut. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oh, tapi ada analisisnya. Oke. Dari konflik antara Sampit Iya, dan udah, Ibu. insight yang didapat. Menurut saya, dari kasus Sampit, menunjuk pada konflik antara suku Dayak dan Madura yang terjadi pada Orde Baru pada tahun 2001, tanggal 18 Februari di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ini dimulai dari insiden kecil antara dua individu dari suku yang berbeda, yaitu antara imigran Madura dengan warga dari Kalimantan dari suku Dayak. Namun, dalam kasus ini cepat berkembang dalam kasusnya hanya dalam waktu 3 hari saja jumlah korban dalam kerusuhan yang terjadi sudah hampir 57 orang. Ada yang menyatakan sudah 110 orang pada sehari berikutnya pada tanggal 23 Februari 2001. Pada hari Jumat sudah mencapai 200 orang lebih. Di antara korban pula sudah banyak korban yang dibunuh secara sadis. Pada kasus ini, analisa yang saya ambil dari penyelesaian kasus ini diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Dan kasus ini juga sudah dalam kasus analisa yang saya ambil, penyelesaian dari kasus ini adalah perlunya upaya yang kuat untuk membangun perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan yang inklusif di wilayah-wilayah yang terdapat konflik etnis yang terjadi. Terima kasih, Ibu. Hanya satu saja yang mau disampaikan.
Studi kasusnya ini juga Iya, sudah Ibu. ya Hanya tahun-tahun. itu saja yang saya Yang paling baru yang tahun 2022 nih. Kasus 5. Iya, Ibu. Adanya diskriminasi yang dialami oleh pasien BPJS. Suaranya kurang jelas, Terkait Ibu. Minta maaf. adanya kasus diskriminasi yang dialami pasien BPJS terkait pemberian obat tahun 2022. Iya, Ibu, sebentar. Untuk kasus diskriminasi terhadap pasien BPJS, mayoritas ketidaksetaraannya karena adanya kesenjangan ekonomi bagi pasien dengan kondisi finansial yang lemah dan rentang mengalami pemberian obat yang tidak sesuai jatah atau dipaksa untuk readmi di rumah sakit. Hal ini meningkatkan beban finansial dan menunjukkan perlunya perlindungan konsumen serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik diskriminasi dan kesejahteraan ekonomi di sektor kesehatan, Ibu. Oke. Kalau menurut pendapat kelompok ini gitu ya, ketika ada kasus seperti ini, yang kalian soroti terkait mungkin pemerintah di Dinkesnya atau pihak rumah sakitnya, apa yang harusnya mereka lakukan gitu loh, supaya tidak terjadi diskriminasi ini. Atau kalau diminta untuk memberikan saran, atau kalau diminta untuk membuat sebuah kewenangan, itu harus ngapain gitu. Boleh saya izin menjawab, Ibu? Silakan. Ini Mbak Desi ya. Iya, Ibu. Yaitu dengan cara rumah sakit maupun tenaga medis yang lain dengan cara memahami sudut pandang dari pasien tersebut dari finansialnya, Ibu. Dan saling mendorong dan bertoleransi, Ibu. Apakah kurang? Mas kan juga calon-calon tenaga kesehatan yang bisa membuat suatu kebijakan ya nanti ya. Ini kan masih sering terjadi ya diskriminasi pasien BPJS karena kesenjangan ekonomi. Mas Abdul, Mas Rangga, mau berkomentar? Benar, Ibu. Orang Kesmas nih kan, Mas Rangga, Mas Abdul tadi. Iya, Bu. Berkomentar, Bu. Ya, ini siapa nih? 09. Atas nama Adelia. Aldilia Rizka. Ya. Menurut saya bukan cuma yang pengguna BPJS saja yang dapat diskriminasi, tapi juga yang berobat ke puskesmas. Menurut saya seperti yang saya lihat, kayak tenaga kerja di puskesmas itu merasa paling superior gitu, Bu, kalau bisa dibilang. Kayak mereka yang punya ilmu paling tinggi, terus memandang sebelah mata orang yang ke puskesmas, mungkin mereka beranggapan bahwa mereka tuh tidak mampu, padahal belum tentu. Oke, tadi pertanyaan saya, kalau misalnya... Dan menurut saya kayak rata-rata ya, bukan gimana ataupun apa gitu, tenaga kesehatan di Indonesia ini masih apa ya, kayak merasa dirinya tuh paling wah gitu, Bu. Kayak profesi paling baik tuh di mata orang-orang. Makanya kalian kuliahnya di kampus kesehatan gitu. Enggak, gini. Tadi kan pertanyaan saya, kasus diskriminasi ini masih sering terjadi gitu ya. Kalau misalnya nanti rekan-rekan ini kan kuliahnya di kampus kesehatan, ke kesehatan. Nanti kalau misalnya punya jabatan atau apapun itu,
diminta untuk membuat sebuah kewenangan yang berkaitan dengan ini gitu. Kira-kira upaya apa yang akan kalian lakukan gitu? Izin menjawab, Ibu. Ya, masih Mbak D. Adelia. Mungkin dengan membuat kewenangan memberi apa ya? Memberitahu bahwa semua orang tuh memiliki hak sama rata, tidak membedakan harta ataupun keadaan sosialnya seperti itu, Bu. Emang pemerintah belum membuat kebijakan itu? Saya rasa ada ya kewenangan itu, tapi mungkin prakteknya yang belum gitu. Nih tadi orang-orang Kesmas, ayo ada yang mau berkomentar. Izin menjawab, Ibu. Ya, NIM-nya berapa Mbak? Ini nggak sesuai format nih. Oh, 10.32.30.09. Kesmas ya. Ya, Umi Hanif. Gimana pendapatnya Mbak? Kalau menurut saya, pastinya kalau peraturan tentang keadilan dalam membuat kebijakan itu dari dulu udah ada. Nah, yang di sini kan yang dipermasalahkan kan tentang pegawai yang diskriminasi tentang BPJS atau tidak BPJS. Kalau menurut saya mungkin bisa diberi penegasan atau apa ya, kayak penegasan atau pengarahan ke pihak tenaga kesehatan tersebut. Kayak yang itu kemarin di FYP TikTok ada tentang salah satu pegawai puskesmas yang ada di mana ya, saya lupa, pokoknya itu mbak-mbak berhijab. Nah, mbaknya itu memeragakan tentang bagaimana cara memperlakukan BPJS sama yang tidak BPJS. Nah, di kontennya itu mbaknya itu memperlakukan yang BPJS itu kayak gimana ya, kayak nggak diurus, kayak semena-mena gitulah intinya. Nah, terus hal tersebut kan di media sosial kan langsung kayak apa ya, viral gitu kan. Nah, setelah itu ada kayak penegasan di ranah hukumnya begitu. Kalau menurut saya jadi lebih ke penegasannya juga ke pegawainya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Umi. Ada pendapat lain? Calon-calon mungkin direktur rumah sakit gitu ya? Yes, Izin Mas. pendapat, Bu. Satu-satu, siapa dulu? Mas Andi dulu. Ya, jika dalam pelayanan di rumah sakit atau puskesmas terdapat diskriminasi, maka satu hal yang harus dilakukan dalam jajaran penentu kebijakan dalam rumah sakit atau puskesmas itu yang pertama adalah evaluasi pelayanan. Ketegasan perlu dilakukan untuk setiap tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang terbaik. Jika setiap evaluasi yaitu masih terjadi diskriminasi, maka itu menyangkut dengan profesionalitas. Profesionalitasnya setiap karyawan dipertanyakan. Maka harus ada kebijakan tentang tenaga kesehatan yang bekerja itu kualifikasinya seperti apa. Seperti apa dan kebijakan evaluasi pelayanan mungkin setiap bulan atau beberapa bulan itu dilakukan untuk dapat melihat bagaimana kepuasan tingkat tingkat pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Menurut saya itu hal yang masih bisa dilakukan secara di logika. Untuk menyangkut hukumnya mungkin saya kurang tahu. Jadi saya hanya bisa berpendapat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi. Tadi, Mas 020. Berpendapat.
Bentar, 020 tadi jadi nggak? Ya Bu, jadi Bu saya Bu. Atas nama? Brilian Rangka Saputra buat NIM 10323020. Apa pendapat Anda? Jadi itu saya pernah mendengar dari salah satu rumah sakit swasta di Kota Kediri itu salah satu pegawainya itu dia melakukan kayak pendiskriminasian terhadap layanan BPJS itu karena untuk mengklaim menjadi uang atau bagaimana ke pihak sananya itu termasuk sedikit ribet Bu untuk kegiatan pengklaiman dari pasien BPJS. Jadi mungkin yang menyebabkan tenaga ini agak nggak mendiskriminasikan itu karena mereka rasa akan sulit untuk mendata pasien BPJS ini Bu. Karena untuk pasien yang biasa itu akan lebih mudah untuk pendataan dibandingkan dengan pasien BPJS. Mungkin yang menyebabkan rumah sakit swasta itu melakukan hal pendiskriminasian pasien adalah kemungkinan itu juga Bu. Dan juga mungkin dari kayak sikap-sikap dari pegawainya itu juga yang kurang bagus Bu. Karena mereka rasa mereka dipersulitkan karena pasien itu padahal semua pasien itu sama saja Bu. Jadi itu yang mungkin menurut saya menyebabkan ada sedikit pendiskriminasian terhadap pasien BPJS. Mungkin ada juga solusi seperti dipermudahkannya akses untuk mengklaim dari pasien BPJS itu agar tingkat pendiskriminasian sedikit berkurang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Brilian. Berarti lebih ke sistem pelaporannya ya? Iya Bu. Nggak ada tenaga administrasi rumah sakit juga sebetulnya. Masih belum efektif menurutnya Mas Brilian ya berarti? Iya Bu, karena saya dengar dari dari pegawainya sana langsung Bu, katanya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Brilian. Ada lagi tadi, Mas Rangga, terakhir ya. Izin berpendapat Ibu. Ya, silakan. Apabila terjadi suatu masalah tersebut, kalau saya sebagai tenaga kesehatan sendiri, misalkan saya menjadi pengambil kebijakan tersebut, di situ saya akan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Nah, kan misalnya tenaga kesehatan yang kurang profesional tersebut biasanya terjadi karena kurangnya adanya pendidikan dan pelatihan. Nah, itu akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang berakibat ke diskriminasi yang memberikan pelayanan kepada peserta BPJS serta yang membayar secara pribadi. Terus, menurut saya yang kedua, kebijakan saya adalah melakukan penegakan. Jadi, kita di situ misalkan kalau menjadi kepala rumah sakit, nah apabila terjadi tenaga kesehatan yang melakukan hal tersebut, kita dapat melakukan sanksi sesuai pegawai yang terbukti melakukan diskriminasi. Misalkan ketahuan melakukan kegiatan hal tersebut, itu bisa dilakukan pemecatan ataupun sanksi yang lain. Terus yang ketiga, menurut saya melakukan pengawasan. Jadi melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik diskriminasi seperti fasilitas kesehatan ataupun melakukan pengumpulan data-data laporan tentang insiden diskriminasi. Terus yang keempat, menurut saya ada penyuluhan. Jadi dilakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pasien yang tidak tentang pentingnya diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan. Terus yang kelima, menurut saya sendiri adalah mengembangkan sumber daya manusia. Nah, di sektor kesehatan sendiri untuk meningkatkan pemahaman butuh yang namanya kompetisi dalam memberikan pelayanan yang sensitif terhadap secara budaya begitu. Terus yang terakhir menurut saya adalah kolaborasi terhadap pihak-pihak terkait seperti
pemerintah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan diskriminasi terhadap akses kesehatan. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Rangga. Penting juga ya untuk punya kepribadian yang penuh empati. Karena kalau berkaitan sama pasien, kalau misalnya tenaga kesehatannya itu nggak punya empati itu juga miris juga ya. Tuh, tambahan terakhir kalau dari saya. Oke, terima kasih kelompok ini. Kita berpindah ke kelompok selanjutnya. Masih ada 2 kelompok yang belum presentasi. Oke, bisa di stop share. Kelompok 14 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Damayanti dengan NIM 10323025. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 14. Dan juga ada teman-teman saya yang lain, Evi, Eliza, Umi Hanif, dan Ade Rama. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manusia dan keberagaman. Mohon maaf Ibu, ini langsung ke studi kasus atau bagaimana, Bu? Bentar. Ada informasi menarik yang pengen disampaikan selain setelah mendengarkan dari beberapa kelompok tadi presentasi? Izin menjawab. Ya. Pertama ini itu beberapa udah dijelaskan di kelompok sebelumnya yang sudah presentasi, begitu. Jadi langsung ke studi kasus aja ya. Dampak positif tadi kan hampir semua kita bahas dampak negatif keberagaman ya. Ini di kelompok ini ada dampak positif dari keberagaman nih. Nah, ini bagiannya siapa? Seperti yang disampaikan Mas Abdul tadi ya, pasti ada sisi positif sama negatif. Nah, ini lebih detailnya. Ayo, bagiannya siapa? Waktu terus berjalan. Ini juga studi kasusnya udah paket banget. Baik, pengaruh keberagaman terhadap kehidupan, dampak positifnya yang pertama, menciptakan inklusi sosial. Salah satu dampak dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah terciptanya inklusi sosial. Integritas sosial merupakan suatu proses adaptasi terhadap berbagai faktor yang beragam dalam masyarakat. Faktor tersebut antara lain faktor budaya, suku, kepercayaan, dan lain-lain. Dengan terciptanya integrasi sosial, masyarakat tentunya akan mampu berperan lebih baik secara bersama-sama untuk hidup bersama secara harmonis dan menghargai perbedaan setiap orang. Yang kedua, memperkuat solidaritas dan toleransi masyarakat. Keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat masyarakat Indonesia dapat menimbulkan perbedaan kedudukan, status sosial, dan mata pencaharian. Keberagaman masyarakat Indonesia secara tidak langsung akan menumbuhkan nilai-nilai solidaritas dan toleransi antara masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk rasa hormat terhadap suku bangsa lain, tidak merendahkan bangsa lain, dan bergaul dengan teman-teman dari negara lain, kelompok etnis, memuji keindahan budaya kelompok etnis lain, dan lain-lain. Yang ketiga, menghasilkan untung di industri pariwisata.
Dampak positif keberagaman di Indonesia berikutnya ada pada sektor pariwisata. Keberagaman masyarakat Indonesia membuat Indonesia mempunyai daya tarik wisata dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman inilah yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sehingga bisa membedakannya dengan negara lain. Oleh karena itu, banyak wisatawan mancanegara yang tertarik berkunjung ke Indonesia bukan hanya karena ingin melihat keindahan alamnya saja, namun juga karena keragaman budaya yang dimiliki negara tersebut. Indonesia sulit ditemukan di negara lain. Yang keempat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Dampak positif lain dari keberagaman di Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Seiring wisata pun akan meningkat. Dengan demikian, secara tidak langsung keberagaman yang dimiliki masyarakat ini juga akan semakin meningkat. Mungkin bisa langsung ke studi kasusnya, Bu. Oke. Baik, selanjutnya adalah tentang studi kasus keberagaman. Mohon maaf Bu, sebelumnya di kelompok kami ini studi kasusnya studi kasus yang sudah bukan baru-baru ini atau bukan terkini. Mohon maaf ya Ibu. Jadi yang ada di kelompok kami yang disebutkan BPT ini yaitu yang pertama ada konflik Sampet yaitu antara suku Dayak dan Madura, konflik Poso antara masyarakat Islam dan Kristen, konflik Papua dan Yogyakarta, konflik Tionghoa dan Jawa pada tahun 1998, dan konflik Ambon 2001. Lanjut. Skip aja, pilih satu yang cukup menarik bagi kelompok ini. Poso ini hampir mirip ya dengan Sampit tadi ya. Kecemburuan sosial ekonomi ya, mirip. Iya Ibu, jadi apakah Poso ini boleh untuk dijelaskan? Papua dengan masyarakat di Yogyakarta 2016. Ada slide itu. Konflik mahasiswa Papua dengan masyarakat di Yogyakarta. Mohon maaf Ibu, untuk di PPT-nya tidak ada, tetapi adanya di paper. Ya, tolong dijelaskan. Nanti analisanya seperti apa? Baik, Bu. Baik, Ibu izin menjelaskan tentang sebentar aja. Tentang studi kasus mahasiswa Papua dan dengan masyarakat di kerusuhan ini bermula pada saat mahasiswa Papua yang menamai dirinya Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat atau bisa disingkat dengan PRPBB membuat rangkaian acara pada tanggal 13 sampai 16 Juli 2016. Acara tersebut adalah rangka dalam mendukung ULMWP atau bisa disebut United Liberation Movement for West Papua untuk bergabung di Melanesian Spearhead Group. Awalnya PRPBB ini berencana untuk melakukan aksi Long March dengan rute asrama mahasiswa Papua. Tetapi sebelum pukul 9 pada saat Long March dijadwalkan dimulai, personal kepolisian mengelilingi asrama mahasiswa Papua. Aparat dan mahasiswa saling mendorong satu sama lain sampai masuk ke dalam asrama sehingga akses keluar masuk asrama pun terputus. Terus beberapa mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta yang mendukung kemerdekaan atas Papua Barat mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di mata masyarakat, seperti lontaran nama-nama hewan dan kata-kata rasial, melakukan kekerasan, sampai penangkapan beberapa mahasiswa oleh polisi. Ada sekitar 4
ormas lainnya yang bergabung seperti Pemuda Pancasila, Paksikaton, Forum Komunikasi Putra-Putri, Purnawirawan TNI Polri Indonesia, dan Laskar Jogja. Secara sosiologis, konflik tersebut termasuk teori faktor kelompok karena dalam faktor kelompok adanya masyarakat yang mengedepankan identitasnya dan menganggap identitasnya lain benar dari yang lain. Terus sehingga terjadi perbenturan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Sehingga munculnya melakukan perkelahian, mengatakan bahasa yang menyinggung kelompok lain, dan sebagainya. Mungkin studi kasus tentang mahasiswa Papua dan Yogyakarta begitu, Ibu. Oke, selain yang namanya fanatik yang bisa membuat suatu keberagaman itu akhirnya menjadi suatu masalah, gitu ya, itu juga bisa disebabkan karena konformitas. Coba kalian googling apa itu konformitas. Ini berkaitan juga dengan kelompok majemuk konformitas ini. Ya, Mbak Umi, sudah dapat? Coba dibacakan. Izin menjawab, Ibu. Konformitas yaitu adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan normal sosial yang ada. Begitu. Oke. Dengan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua ini kan dia konform dengan budayanya Papua yang dibawa di Yogyakarta gitu ya. Tapi untuk penduduk Yogyakarta itu membuat jadi sebuah masalah gitu kan. Hanya seperti itu. Jadi selain fanatik itu juga bisa disebabkan karena konformitas. Oke. Cukup ya kelompok ini. Sama sarannya nanti studi kasusnya juga diganti. Cari yang terbaru, terupdate. Oke, kita ke kelompok yang terakhir. Agak telat sedikit, nggak apa-apa ya hari ini. Lebih dari 8.40. Sebelumnya saya minta maaf. Ayo kelompok 15. Mohon maaf Ibu, Hmm. apakah waktunya cukup? Karena habis ini kita mau ada ujian praktikum MPV Jam? sekitar jam 8.40. Kita Ini lagi, di farmasi. iya, 8.40 ya. Ya udah kalau gitu untuk yang kelompok terakhir kita di pertemuan minggu depannya aja ya. baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Saya rasa juga dari apa yang disampaikan, terus studi kasus yang diceritakan sama feedback dari rekan-rekan mahasiswa juga sudah cukup bagus ya. Ya karena saya di sini juga apa ya menghimbau rekan-rekan untuk bisa berani menyatakan pendapatnya gitu loh. Semua jawaban benar asalkan masih sesuai dengan konteksnya. Gitu aja sih intinya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini terkait tugasnya tetap ya untuk ya Mas Rangga, silahkan. Ibu izin bertanya, Hmm. ini saya tanya ke kelompok atau Itu terkait dengan materi. ya Bu? Materi kelompok yang terakhir tadi atau gimana? Masih ada waktu 4 menit sih, Mas. Oke. Kan kita 8.40 ya selesai. Ini Bu, saya bertanya tentang ke dampak positif dan dampak negatif tentang diskriminasi. Kita ketahui semuanya bahwasanya keragaman itu akan membawa dampak positif dan dampak negatif di masyarakat. Nah, salah satu dari dampak negatif adalah adanya diskriminasi. Nah,
saya pernah membaca jurnal artikel itu, menurut laporan dari Amnesty International, diskriminasi itu terhadap minoritas seksual dan gender masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak mereka, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa masih terjadi diskriminasi terhadap minoritas seksual dan gender di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Itu, Bu. Oke, dari ke 5 kelompok yang membahas materi manusia dan keragaman, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak Umi. Mungkin terjadi diskriminasi gender atau seksual itu mungkin adanya kayak kebudayaan atau globalisasi yang kuat gitu. Jadi kayak dari globalisasi, jadi terkena dari arus globalisasi begitu. Kalau menurut saya. Terus juga itu izin menambahkan, terus juga minimnya pengetahuan pada masyarakat tentang hal tersebut begitu. Oke. Selain itu ada lagi pendapat lain? Selain Mbak Umi, nggak ada? Kalau dari pendapat saya sih, Mas, karena ini ya, tingkat kesetaraan gendernya itu juga Indonesia masih cenderung minim ya. Apalagi Indonesia juga masih menjunjung tinggi budaya patriarki gitu ya, yang memang menganggap laki-laki itu selalu di atasnya perempuan gitu loh. Itu sih penyebab yang menjadi diskriminasi itu. Gitu. Ada pendapat lain atau ada sanggahan dari Mas Rangga? Nah, untuk cara mengatasinya itu bagaimana, Bu? Pasti kan setiap masalah ada kebijakan. Tapi kalau berkaitan dengan itu kan sudah menjadi budaya ya di Indonesia. Stigma menjunjung tinggi budaya patriarki itu sudah menjadi apa ya, hal yang biasa di Indonesia terjadi gitu. Cukup sulit juga untuk bisa mengubah pola pikir masyarakatnya gitu loh. Yang bisa dilakukan ya mungkin dengan melakukan himbauan-himbauan gitu, penyuluhan-penyuluhan. Atau ada pendapat lain, Mas Rangga? Kalau menurut Mas Rangga sendiri sebagai mahasiswa? Kalau saya sebagai mahasiswa, itu kan sebuah masalah sosial yang berada di masyarakat dulu. Saya punya teman yang melakukan hal tersebut karena dia itu berbeda dengan laki-laki yang lain, dia itu suka sama laki-laki atau biasa dibilang LGBT. Nah, hal tersebut dia itu tidak mempunyai kebebasan dalam semuanya, seperti kebebasan dalam kebebasan seperti ini, Bu, mencari teman itu dia tuh terbatas sekali karena jarang orang yang dapat menerima teman saya itu, Bu. Nah, kalau menurut saya sendiri itu edukasi ke anaknya sendiri sih, Bu. Jadi pastikan setiap masalah kan dibawa dari anaknya itu sendiri. Makanya menurut saya anaknya itu harus diedukasi bagaimana dia tuh harus berubah agar masalah-masalah tersebut itu teratasi. Ya namanya manusia kan ada yang suka sama laki-laki itu wajar sih. Memang itu hak kebebasan mereka. Tapi kan kalau memang budaya Indonesia seperti ini, memang menurut saya memang nggak bisa diubah, ya harus diubah dari diri mereka sendiri. Itu. Ya itu, apalagi di Indo kan menganggap LGBT ini sesuatu hal yang harus dikontrakan. Kita nggak setuju adanya itu. Kalau dia tinggal di Indonesia, ya dia harus patuh sama apa yang dibuat oleh pemerintah gitu, aturan, ketentuan gitu. Jadi kalau misalnya dia mau tetap kekeh dengan pendiriannya, ya memang sulit kalau dia mau cari yang sesama LGBT dan mengaku dengan gamblang dia itu LGBT gitu kan. Meskipun ada ya komunitasnya, meskipun ada loh, ada komunitas LGBT. Tapi nggak segamblang itu seperti mungkin di negara lain yang memang menormalkan itu boleh ada. Tapi kan di Indo nggak gitu.
Itu yang menjadi mereka tidak normal ya, dianggap tidak normal karena memang dia sudah menyimpang dari yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Gitu sih, Mas. Oke. Jadi bisa dibilang dia salah aja gitu loh. Karena di Indonesia tidak menormalkan itu, sehingga dia akan dianggap aneh, akan dianggap tidak sesuai dengan kewenangan yang ada di Indonesia gitu. Karena memang itu tidak menjadi budaya kita, gitu ya, Mas Rangga. Oke, ini cukup menarik terkait dengan keberagaman. Karena waktu juga sudah cukup ya, jam 8.42. Saya rasa pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan kelompok 15 tetap harus presentasi dan dilanjutkan dengan materi yang terakhir sekaligus minggu depan saya akan jelaskan terkait tugas UTS-nya karena saya tidak ada ujian tulis, nanti teman-teman membuat project gitu ya, akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan juga. Sekian dari saya, selamat pagi, terima kasih atas diskusi yang cukup menarik dari rekan-rekan mahasiswa. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.